Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga yang mengikuti pembelajaran pada hari ini sehat walafiat dan pertemuan kali ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran. Jadi, dalam melakukan proses pembelajaran pada kurikulum 2013 saat ini, itu sudah menggunakan model-model pembelajaran. Jadi, untuk metode yang digunakan itu tidak hanya seperti pada zaman dahulu ya, yaitu hanya mungkin ceramah saja seperti itu. Dan dengan menggunakan model pembelajaran ini, proses pembelajarannya itu lebih bervariasi. Sebelumnya, apa sih model pembelajaran itu? Nah, model pembelajaran adalah kerangka konseptual tentang prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, baik pembelajar maupun pengajar. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran, diharapkan proses pembelajaran ini terkonsep dengan rapi karena menggunakan langkah-langkah yang tersusun sistematis. Kemudian dalam menggunakan model pembelajaran ini dapat mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai, seperti itu. Kemudian ada ciri umum dan fungsi model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu mempunyai ciri-ciri yang pertama, ada memiliki prosedur yang sistematis. Karena dalam model pembelajaran ini, nanti setiap modelnya itu ada langkah-langkah sesuai dengan model pembelajarannya apa. Jadi untuk prosedurnya itu lebih sistematis. Jadi kita tahu nih setelah ini kita akan seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ada hasil belajar diterapkan secara khusus. Jadi dengan model pembelajaran ini diharapkan nanti untuk hasil belajarnya itu kita bisa tahu ranah apa yang akan kita ukur, seperti mungkin ranah psikomotorik, afektif, atau kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu ada ciri ukuran keberhasilan. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai seperti itu. Kemudian yang keempat, ada mempunyai cara interaksi dengan lingkungan. Jadi dengan model pembelajaran ini, mereka mempunyai cara tersendiri bagaimana dalam mengorganisasikan lingkungan sekitar atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk fungsi model pembelajaran sendiri itu yang pertama sebagai pedoman. Sudah jelas karena dalam proses pembelajaran nanti ketika kita menggunakan model pembelajaran ini, kita tahu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi kita mempunyai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran tersebut dari awal sampai akhir seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai alat bantu dalam mengembangkan kurikulum. Nah, karena model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang inovasi yang ada pada kurikulum 2013, jadi sudah pasti model pembelajaran ini itu adalah inovasi dari proses pembelajaran sebelumnya, di mana proses pembelajaran sebelumnya itu mungkin hanya menggunakan variasi ceramah saja. Dengan model pembelajaran ini kita bisa menggunakan berbagai variasi metode seperti itu. Dan dengan menggunakan model pembelajaran ini, kita bisa tahu nih, apakah kurikulum saat ini sudah berkembang atau belum, seperti itu. Jadi, ini sebagai bentuk untuk mengembangkan terus kurikulum 2013 ini semakin pesat, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sebagai acuan dalam menetapkan bahan pembelajaran. Jadi, ketika kita akan melakukan proses pembelajaran, misalkan dengan model pembelajaran A, seperti itu. Nah, kita setelah menentukan dengan model pembelajaran itu, kita akan tahu bahan pembelajaran apa, bahan ajar apa yang akan kita gunakan untuk dalam proses pembelajaran ini. Contohnya misalkan model A, kita mungkin memerlukan seperti LKPD, PPT, video, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada untuk membantu perbaikan dalam mengajar. Ini sudah jelas sekali, yang sudah saya jelaskan tadi juga, bahwa ini sebagai bentuk perbaikan dari proses mengajar dari sebelumnya seperti itu. Jadi pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, kemudian untuk metodenya bervariasi dan lain sebagainya. Nah, untuk macam-macamnya sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama ada guided inquiry, discovery learning, ada problem based learning, dan project based learning. Nah, untuk guided inquiry sendiri itu adalah inquiry terbimbing, di mana model pembelajaran ini itu adalah kegiatan penemuan, di mana peserta didik bekerja sama untuk menemukan suatu konsep ilmu pengetahuan melalui proses kerja ilmiah. Nah, pada model pembelajaran guided inquiry,
guru memberikan bimbingan dan petunjuk bagi peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Jadi dalam model guided inquiry ini, siswa berusaha menemukan sendiri dalam pembelajaran tersebut, tapi tetap dalam pengawasan dari guru. Jadi guru tetap membimbing siswa seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama yaitu ada identifikasi dan penetapan ruang lingkup masalah. Nah, di sini nanti seorang pendidik memberikan sebuah stimulus kepada peserta didik. Nah, kemudian dari peserta didik itu mengidentifikasi rumusan masalah apa yang ada pada stimulus tersebut. Seperti itu. Dan kemudian setelah merumuskan masalah, ada membuat hipotesis. Jadi jawaban sementara dari rumusan masalah yang mereka buat. Nah, dalam membuat hipotesis, setelah membuat hipotesis ini, mereka mengkaji literatur dari buku, internet, dan lain sebagainya tentang rumusan masalah untuk menjawab rumusan masalah mereka sendiri, seperti itu. Nah, untuk guided inquiry ini biasanya digunakan dalam kegiatan praktikum, karena di sini ada langkah merancang percobaan. Jadi, setelah peserta didik mengkaji literatur dari buku, dari internet, dan lain sebagainya, mereka mencoba merancang percobaan sendiri dengan sendiri. Jadi guru hanya memberikan petunjuk saja bagaimana proses merancang itu, tapi nanti peserta didik merancang sendiri percobaan tersebut, seperti itu. Kemudian setelah merancang percobaan, ada melakukan percobaan. Nah, mereka melakukan percobaan dengan menggunakan rancangan yang telah mereka buat, seperti itu. Kemudian di sini ada untuk mengumpulkan data, di mana biasanya pada model ini, misalkan dalam praktikum, nanti pendidik menyediakan buku panduan praktikum. Nah, di dalamnya nanti ada tabel pengamatan untuk siswa tersebut mengisi atau mengumpulkan data dari hasil percobaan. Kemudian setelah mengumpulkan data, ada interpretasi data atau menganalisis data. Jadi di mana setelah mereka mengumpulkan data, nanti mereka akan dipancing dengan sebuah pertanyaan. Contohnya misalkan pada materi titrasi asam basa, maka ada pertanyaan bagaimana berapa konsentrasi atau kadar asam cuka setelah dititrasi oleh NaOH seperti itu. Nah, dari pertanyaan itu nanti siswa bisa nih menganalisis datanya. Oh, yang dicari adalah konsentrasi. Berarti mereka menggunakan rumus ini untuk menemukan kadar si asam cuka tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil percobaan. Nah, untuk mengkomunikasikan hasil percobaan ini bisa dalam bentuk verbal atau non-verbal. Nah, untuk non-verbalnya itu biasanya dalam bentuk laporan praktikum. Nah, kemudian untuk yang verbal itu adalah mengkomunikasikan atau presentasikan hasil percobaan mereka di depan teman-teman sekelasnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk discovery learning, itu adalah model pembelajaran untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi pada discovery learning, materi yang akan disampaikan itu tidak disampaikan secara menyeluruh. Jadi akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulasi. Jadi sama dengan guided inquiry, di sini juga pendidik menyediakan stimulus untuk peserta didik untuk berpikir apa rumusan masalah yang ada dalam stimulus tersebut. Kemudian setelah itu, mereka mengidentifikasi masalahnya tadi sudah, dan setelah itu mereka mencari, mengumpulkan data untuk menemukan atau menjawab dari rumusan masalah mereka. Jadi mereka mengumpulkan datanya itu dengan mencari di internet, buku, dan lain sebagainya untuk menemukan jawaban dari identifikasi masalah mereka. Nah, setelah itu mengolah data. Apakah mengolah data tentang apa yang mereka telah temukan seperti itu. Kemudian yang kelima ada pembuktian. Jadi setelah mengolah data, setelah ditemukan, oh ternyata jawaban dari rumusan masalahnya itu seperti ini. Nah setelah itu mereka buktikan apakah benar atau kurang tepat atau salah dengan membuktikannya dengan referensi-referensi lain lagi yang mereka akan cari seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menarik kesimpulan. Nah setelah membuktikan bahwa jawaban dari rumusan masalah tersebut benar atau mungkin kurang dan lain sebagainya,
kemudian ditarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang telah mereka dapatkan dari proses mencari jawaban rumusan masalah tersebut, seperti itu. Kemudian ada model problem based learning. Dari kata-katanya saja sudah ada kata problem, berarti pembelajaran ini itu berbasis masalah, seperti itu. Nah, pengertiannya untuk problem based learning atau model PBL ini adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis, serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Nah, problem based learning ini memiliki karakteristik pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa melaksanakan pembelajaran secara mandiri, mengidentifikasikan masalah yang akan dikerjakan dan menentukan sumber informasi seperti buku, jurnal, internet, dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk semua model pembelajaran yang ada di kurikulum 2013 ini itu semuanya berpusat pada siswa seperti itu. Cuman setiap model itu mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, untuk problem based learning sendiri ini karakteristiknya itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi yang pertama itu mengorientasikan siswa pada masalah. Jadi kita sebagai pendidik memberikan suatu permasalahan nyata yang ada di mungkin dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, nanti siswa itu akan menganalisis masalah tersebut, kemudian akan mencari bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut, mereka akan mencarinya dengan belajar dari internet, jurnal, mencari referensi seperti itu. Nah, disitulah kita akan mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, yang ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Jadi dalam proses mereka memecahkan permasalahan tersebut, kita sebagai pendidik tetap membimbing mereka, menanyakan mereka terkait solusi yang akan mereka pecahkan dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, itu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah mereka memecahkan permasalahan tersebut, mereka menyajikan atau mempresentasikan ke depan, di depan teman-teman semuanya, di depan peserta lainnya, itu mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah dari solusi permasalahan tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru atau pendidik menganalisis dan mengevaluasi apakah proses pemecahan masalah atau solusi yang telah mereka lakukan itu apakah sudah tepat atau masih kurang atau masih ada tambahan dan lain sebagainya, seperti itu. Dan di sini juga dari pendidik memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penyelesaian permasalahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, dari kata project sendiri ini sudah jelas yaitu pembelajaran ini berbasis pada proyek. Jadi nanti siswa diberi tugas untuk membuat proyek. Jadi hasil akhirnya adalah sebuah proyek atau produk seperti itu. Nah, untuk Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, PJBL ini merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, jadi hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Jadi, peserta didik lebih akan melaksanakan pengalaman secara nyata dalam belajar, sehingga ini lebih atensi untuk peserta didik, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar. Jadi di sini pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang materi yang akan dipelajari. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti kita akan mengarahkan peserta didik untuk menemukan ide apa untuk membuat proyek atau produk yang menggunakan konsep materi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada mendesain perencanaan proyek. Jadi setelah mereka menemukan ide produk apa yang akan mereka buat, nah setelah itu mereka mendesain seperti alat dan bahannya bagaimana, kemudian ada prosedur kerjanya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada menyusun jadwal. Jadi dalam pembuatan proyek ini, kita sebagai pendidik memberikan waktu.
untuk mereka dalam mengerjakan proyek tersebut. Jadi ada batasan waktu, misalkan selama 1 bulan. Nah, dari 1 bulan itu, nanti dari peserta didik itu menyusun jadwalnya, mungkin pada minggu pertama itu proses apa, kemudian minggu kedua apa. Jadi setiap minggunya itu selalu ada perkembangan. Nah, yang keempat ada memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, di sini itu sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap minggunya mungkin setiap minggunya kita akan mengecek bagaimana perkembangan peserta didik sudah sampai mana mereka dalam mengerjakan produk mereka seperti itu. Dan mungkin bisa kita memberikan saran jadi untuk bekal mereka dalam melanjutkan proyek mereka seperti itu. Dan yang kelima yaitu menguji hasil. Nah, setelah mereka membuat produk tersebut, kemudian menguji hasil. Menguji hasil ini bisa dalam bentuk laporan atau dalam bentuk presentasi dan lain sebagainya. Yang terakhir itu mengevaluasi. Jadi saya sebagai pendidik atau kita semua sebagai pendidik itu akan mengevaluasi hasil produk mereka. Apakah produk ini sudah bagus atau cukup bagus atau masih ada perbaikan. Nah, mengevaluasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian produk ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, untuk model pembelajaran tersendiri ini sudah saya sampaikan semuanya, yaitu ada 4 tadi, yaitu ada guided inquiry, discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning. Nah, sekarang tugasnya adalah setiap mahasiswa, individu, menentukan satu materi berbeda dengan individu lainnya, jadi masing-masing individu materinya berbeda-beda, kemudian buat skenario pembelajaran secara individu juga dengan menggunakan model pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi. Nah, kalian bisa mencari referensi dari berbagai macam, misalkan melihat dari RPP yang telah dibuat, atau melihat skripsi-skripsi, atau melihat jurnal-jurnal dan buku-buku, dan lain sebagainya, untuk kalian bekal membuat skenario pembelajaran ini. Dan nanti skenario pembelajaran ini akan dipraktekkan. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya, jadi setelah membuat skenario, itu nanti ada mempraktekkan skenario pembelajaran yang telah kalian buat. Nah, untuk penilaiannya ini ada penilaian tertulis dan penilaian secara observasi. Jadi untuk penilaian tertulis itu adalah menilai skenario yang telah kalian buat dalam bentuk tulis, kemudian dalam kegiatan praktek nanti kalian akan diobservasi, diamati oleh teman sejawat kalian, oleh peserta atau audiens kalian, bagaimana dalam melaksanakan skenario pembelajaran tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertemuan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dari bentuk perkataan dan lain sebagainya, dari bentuk penyampaian juga. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan semoga kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.